Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan kembali melanjutkan kisah dan tentunya hikmah teladan yang bisa kita ambil dari salah satu murid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga menambah rasa cinta kita kepada orang-orang saleh. Semoga menjadi wasilah Allah mengumpulkan kita bersama orang-orang saleh. Boleh jadi amal kita tidak seperti mereka, tapi rasa cinta kepada mereka menjembatani kesenjangan amal di antara kita dengan mereka. Al-mar'u ma'aman ahabba, kata Nabi. Seseorang itu di akhirat akan bersama dengan orang yang dia cintai. Kata Anas bin Malik yang meriwayatkan hadis tadi, tidak pernah aku mendengarkan hadis sebahagia saat aku mendengarkan hadis tersebut, karena aku mencintai Rasulullah meskipun amalku tidak seperti Rasulullah. Aku mencintai Abu Bakar meskipun amalku tidak seperti Abu Bakar. Aku mencintai Umar meskipun amalku tidak seperti Umar bin Khattab. Semoga cinta ini mengumpulkanku bersama dengan orang-orang yang aku cintai. Jamaah yang dirahmati Allah, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Seingat saya, kajian pembahasan kisah tentang Umar bin Khattab sudah beberapa hal yang kita sampaikan, dan terakhir setelah nasabnya Umar bin Khattab, kemudian kartu keluarganya kalau bahasa sekarang, nama istri dan nama anaknya, kemudian perjalanan hidupnya, apa saja yang pernah dilewati oleh Umar bin Khattab dari usia muda sebagai penggembala onta, pengumpul kayu bakar, penghafal, pegulat, juru bicara, dan pedagang kain sutra. Sosok yang totalitas dalam segala sesuatu, termasuk dalam memilih keyakinan, tidak setengah-setengah. Umumnya orang-orang Mekah totalitas, ya. Tidak ada kemunafikan di Mekah. Kafir ya kafir sekalian, muslim ya muslim sekalian. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mendoakan hidayah bahkan kepada Abu Jahal dan juga kepada Umar bin Khattab. Abu Jahal pernah didoakan hidayah oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masuk Islam Umar bin Khattab dengan doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pribadi unggul yang siap dipimpin dan siap memimpin, yang bisa menjaga keseimbangan. Ini terakhir kalau saya tidak salah. Sosok yang kuat dalam menjaga keseimbangan. Di satu sisi punya kekuatan, di sisi yang lain bisa menjaga ketaatan. Kadang orang kuat sulit taat, kadang orang yang taat mudah taat, ya, mungkin kurang kuat, tidak punya bargaining positionnya, tidak ada. Sementara Umar bin Khattab, beliau punya kekuatan dan beliau juga menyeimbangkan dalam ketaatan, lembut dan juga tegas. Kisah yang mengharukan kesetiaan Umar bin Khattab kepada Ayyash bin Abi Rabi'ah, sahabat hijrahnya dalam perjalanan menuju ke Madinah, kemudian memilih pulang ke Mekah karena digoda oleh Abu Jahal di tengah perjalanan. Pulang Ayyash ke Mekah, Umar bin Khattab selalu mengingat Ayyash. Bahkan ontaknya Umar bin Khattab pun dihadiahkan untuk Ayyash. Sampai turun ayat ini, surat Az-Zumar ayat 53.
Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Ditulis ayat ini dalam surat, dikirim kepada Ayyash, kemudian diterima oleh Ayyash. Terkenang kebaikan Umar bin Khattab dalam perjalanan hijrah, teringat kemurahan Allah Subhanahu wa taala, teringat ampunan dosa. Maka Ayyash kemudian meninggalkan Mekah, berangkat ke Madinah dan mendapatkan pahala hijrah. Tegas di satu sisi, tapi lembut di sisi yang lainnya. Dan memang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam punya dua sisi ini. Dalam surat Al-Fatah ya, di ayat terakhir, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda, di sisi yang lain ruhama. Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan beliau mereka punya sifat yang kencang, tegas. Di sisi yang lain mereka juga punya sikap lemah lembut, asyidda dan ruhama. Nah, ini kalimat yang menarik dari Umar bin Khattab dalam keseimbangan, khususnya dalam kepemimpinan. Jadi seolah Umar bin Khattab ingin mengatakan bahwa orang yang layak memimpin adalah orang yang bisa memimpin dirinya, menjaga keseimbangan dirinya. Orang yang tidak berlebihan dalam satu sisi dan mengabaikan sisi yang lainnya. Maka kepemimpinan itu, kata Umar bin Khattab, inna hadzal amr, konteksnya tentang kepemimpinan, al-amrnya. Inna hadzal amr la yahmiluhu illa al-lin fi ghairi dha'fin. Sesungguhnya kepemimpinan ini tidak ada yang bisa menanggung, memikulnya, kecuali pemilik jiwa yang lin, yang lembut, namun dia tidak lemah. Al-lin fi ghairi dha'fin. Kadang kelembutan diidentikan dengan kelemahan. Lembut ke semua hal, lembut bahkan kepada pelaku atau yang mengganggu kebenaran, bersikapnya tetap lemah lembut. Kata Umar bin Khattab, lin fi ghairi dha'fin. Sehingga kalau kita menyebutnya lemah lembut gitu ya. Tapi kata Umar bin Khattab, lembut tapi enggak lemah. Jadi tidak lembut tanpa lemah. Linu fi ghairi dha'fin wal qawiyyu fi ghairi unfin. Kuat tapi tidak kasar. Cenderung yang kuat sikapnya kasar, cenderung yang lembut sikapnya lemah. Linu fi ghairi dha'fin wal qawiyyu fi ghairi unfin wal jawad fi ghairi sarafin. Dia dermawan tapi tidak boros. Dan di sisi yang lain, wal mumsik fi ghairi bukhlin, hemat namun tidak kikir. Seimbang. Nanti kita lihat bagaimana balancing ala Umar ya. Keseimbangan ala Umar bin Khattab saat beliau menempatkan diri bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan saat beliau menjadi seorang khalifah, pemimpin. Kalau disandingkan antara Nabi dengan Umar, maka Nabi itu sangat lembut ya. Dan Umar bin Khattab yang menyeimbangkan kelembutan Nabi. Ini pendapat Umar, menurut Umar. Abu Bakar tidak jauh berbeda seperti Nabi, kelembutannya luar biasa, maka Umar menempatkan dirinya dengan
dengan posisi yang menyeimbangkan. Tapi saat Umar bin Khattab menjadi seorang khalifah, siapa yang akan bisa menyeimbangkan Umar bin Khattab? Maka kata Umar bin Khattab, kita lihat nanti orasi Umar bin Khattab setelah beliau diangkat, ditunjuk, dilantik menjadi seorang pemimpin umat Islam. Inna hadzal amra la yahmiluhu al-lin illa al-lin fi ghairi dha'fin wal qawiyyu fi ghairi 'unfin wal jawadu fi ghairi sarafin wal mumsiku fi ghairi bukhlin. Dan kita rasakan dari redaksi dan kalimat Umar bin Khattab, pilihan katanya, diksinya puitis, indah gitu ya, dan tepat, enak didengarnya. Karena memang beliau di usia muda, beliau banyak menghafalkan syair, ahli bahasa dan jadi juru bicara. Saya mau bertanya, kira-kira sosok seperti Umar ini tergambar tidak sosok yang penuh dengan rasa cinta dan kasih sayang? Ada tidak gambaran dalam benak kita membayangkan sosok Umar, kemudian muncul Umar dan rasa cinta? Rasanya kalau melihat Umar, Umar dan ketegasan gitu ya, Umar dan kekuatan, Umar dan kehebatan, Umar dan keperkasaan. Tapi sisi perasaannya, cintanya, ternyata saat kita gali profilnya, saat kita gali kisahnya, Umar dan rasa cinta juga punya kisah yang mendalam, dan bukan sembarangan rasa cinta. Bahkan mungkin gambaran kita, orang yang seperkasa Umar untuk bicara cinta, apalagi secara verbal dalam ekspresinya, tekabayang gitu ya. Rasanya tidak terbayang orang seperti Umar mengekspresikan cinta dalam kata. Yang terbayang kalau sosok seperti Ali bin Abi Thalib terbayang, sosok seperti Abu Bakar dengan kelembutannya mungkin terbayang. Tapi kalau Umar, yang terbayang jihad ya Rasulullah, mati syahid, surga, dan seterusnya. Ternyata kisah Umar dan rasa cinta juga bahkan dalam hadis yang menjadi sebab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengaitkan antara Umar, cinta dan keimanan. Suatu hari ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang jalan dengan Umar bin Khattab berdua dengan anaknya Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar bin Khattab. Kemudian Rasulullah memegang tangannya Umar bin Khattab, ada sentuhan di situ. Tiba-tiba sentuhan tadi memancing emosi Umar bin Khattab, memancing rasa cinta Umar bin Khattab, memancing perasaan Umar bin Khattab. Dari sentuhan Nabi keluarlah kalimat cinta kepada Nabi. Kata Umar, "Wallahi ya Rasulullah, inni uhibbuk." Ya Rasulullah, aku sangat mencintaimu. Kata Nabi, "Akthar min malika ya Umar." Engkau cinta kepadaku lebih dari cintamu kepada hartamu? Kata Umar, "Akthar min mali ya Rasulullah." Aku mencintaimu lebih dari hartaku. Kata Nabi, "Akthar min waladik." Engkau mencintaiku lebih dari anak-anakmu? Kata Umar, "Akthar min waladi ya Rasulullah." Kata Rasulullah, "Akthar min ahlik." Engkau mencintaiku lebih dari istrimu? Kata Umar, "Akthar min ahli ya Rasulullah." Kata Rasulullah, "Akthar min nafsik." Engkau mencintaiku
lebih daripada cintamu kepada dirimu? Apa jawaban Umar? La. La ya Rasulullah. Enggak ya Rasulullah. Aku lebih mencintai diriku sendiri daripada dirimu ya Rasulullah. Kalau dibanding harta, ya. Dibanding anak, ya. Dibanding istri, ya. Tapi dibanding diri sendiri, enggak ya Rasulullah. Saya masih cinta diri sendiri daripada engkau. Berarti jawaban Umar bin Khattab jujur. Jujur. Karena tadi pertanyaannya bertahap begitu dari Nabi. Dan ketika sampai ke paling dalam, kata Umar, la ya Rasulullah. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membangun komunikasi, membangun aura, membiasakan para sahabat untuk tidak malu mengatakan tidak, tidak canggung mengatakan tidak kalau memang kondisinya tidak begitu. Kalau memang mau mengatakan tidak, menghargai saat mengatakan tidak, sehingga para sahabat tidak canggung untuk berkata tidak.